Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya kepikiran ya, ada sebuah bisa dikatakan PR untuk kayaknya untuk semua peternak ya, paling tidak buat saya lah yang ternak ayam udah menginjak ke usia 7 bulan ini, yaitu bagaimana saya mencegah kekhawatiran karena beberapa kekhawatiran itu selalu muncul. Saya catat di sini ada 14 kekhawatiran-kekhawatiran atau kenyataan yang tidak mengenakan untuk ternak ayam kampung. Tentu saja ini bukan untuk memberikan rasa pesimis kalau membuat ayam kampung ini ternyata susahnya minta ampun, tetapi paling tidak ini yang harus menjadi catatan untuk kita semua. Beberapa kekhawatiran-kekhawatiran tersebut saya catat ada 14 ya, yang saya temukan. Nah, ke-14 tersebut yang pertama adalah tentu saja yang paling umum adalah kematian. Kematian ayam tidak bisa dihindari, terlebih ayamnya sudah cukup banyak ya. Nah, kematian ini saya mengalami banyak sekali kematian. Harusnya sekarang menurut perhitungan dan rencana gitu, selama 7 bulan ini dari 3 babon yang saya modali di awal harusnya mencapai 70 dalam hitungan di atas kertas. Tetapi karena kematian, karena tidak menetas dan lainnya, hanya sekarang tinggal 44. Ya. Jadi kematian ini ada yang mendadak, ya. Ada yang memang sakit awalnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan atau yang nggak sembuh-sembuh lah, anggap begitu. Terus kematian DOC yang terbanyak karena salah penanganan, karena salah memberikan penghangat dan sebagainya. Ya. Jadi kematian ini saya coba urutkan yang pertama karena paling umum. Terus yang keduanya adalah sakit ya. Ayam itu sakit. Saya paling tidak sekarang mencatat ada 4 ayam saya yang sakit, yang 3 masih kecil-kecil ya. Belum mencapai 1 bulan. Nah, alhamdulillah yang satunya sembuh, yang satunya lagi sembuh, yang 2 yang sembuh, yang 2 lagi mengalami kematian. Yang sembuh itu karena semalaman kayaknya kena buli, kemudian melemas ya. Terus yang satunya karena memang sakit sakitnya kurang terdeteksi ya, tetapi saya coba kasih air gula, kasih vitamin gitu, dan alhamdulillah sembuh. Jadi walau bagaimanapun sakit ini tidak bisa kita hindari. Ya. Yang ketiganya adalah hilang ya, entah kemana. Perasaan ayam saya ini tertutup ya. Lingkungan kandang ini tertutup, ternyata ayam bisa terbang juga. Kandangnya itu bisa terbang juga, kayaknya terbang lah gitu. Terus dan itu hanya satu dari sekian ayam yang mengalami kehilangan ini ya. Jadi ayam itu raib entah kemana ya, di sini diduga dia terbang keluar, terus kemungkinan ada yang ngambil, ada yang ini, walau alam lah. Yang jelas sudah sekitar sebulan yang lalu kejadian ini dialami. Nah, jadi tidak bisa dihindari ya.
kalau ayam kita ini akan mengalami kehilangan, akan mengalami hilang, akan mengalami raib entah kemana ayam tersebut. Dan sekarang juga, padahal itu ayam yang sangat kami sayangi ya. Nah, mulai tumbuh sekitar 4 bulan lah. Mulai tumbuh sekitar 4 bulan, kelihatannya dia ke atas genteng. Yang kemarin juga ketemu ada yang di atas genteng ya. Tapi alhamdulillah yang satunya turun lagi. Ya, jadi hilang. Yang keempatnya, ayam ini ada kalanya kita mengalami ayam-ayam kita tidak mau makan. Nah, ini harus kita kontrol terus masing-masing apakah ayam ini mau makan atau tidak. Bagi yang tidak mau makan terpaksa kita paksa ya, dengan cara memberikannya secara langsung pakai tangan kita. Jadinya ayam-ayam tersebut memiliki tenaga untuk hidup. Ya. Kejadiannya memang baru sekali, tapi jika melihat di YouTube dan saya ingat kakek saya dulu ngasih paksa makan ayam karena mungkin tidak mau makan dan sebagainya. Ini perlu kita antisipasi dengan cara memberikan makan langsung melalui tangan kita gitu ya. Disuapin gitu, termasuk minumnya. Nah ya, ini yang kejadian yang baru-baru ini adalah ayam memakan telurnya. Saya heran ini ayam ini setiap telur nggak ada gitu ya. Setiap bertelur itu terus raib entah kemana, taunya dimakan oleh ayam itu sendiri. Taunya gimana ayam itu memecahkan telurnya lewat kakinya, lewat apa, terus kemudian ayam tersebut memakan telurnya. Dan ini dialami sampai 4 dari 2 induk yang sedang bertelur, ada 4 sampai 5 telur yang dimakan telurnya. Nah, saya mengantisipasinya kalau dia tidak putus ya tentang makanannya, tapi anehnya tetap begitu. Karena mungkin terjadi malam hari, walaupun malam hari ayam itu memiliki rabun ya, tapi entahlah, tahu-tahu pagi-pagi udah hilang. Seperti itu, dan terlihat bekasnya itu basah. Jadi ayam itu memakan telurnya sendiri. Terus yang ke-6, ayam itu tidak akur ya. Ada dua ayam ini tidak mau akur gitu. Walaupun itu biasa di dalam dunia perayaman, tetapi karena saya melihat ayam yang pernah dibuli sampai berdarah-darah gitu, 2 kali, ini menjadi permasalahan tersendiri. Akhirnya ayam itu mau nggak mau dipisah. Nah, dipisah, akhirnya terpaksa kita membuat kandang yang baru buat ayam tersebut. Ya. Jadi ayam ini tidak akur dan tidak biasanya itu senioritas ya. Yang tua ke yang muda itu begitu. Nah, ke senior sama ke juniornya gitu mengalami pembulian. Dan sampai saat ini kalau pembulian biasa sih kayaknya ayam itu dalam beberapa saat atau beberapa hari lah bisa selesai ya, bisa normal lagi gitu. Tetapi ini ada kalanya sering seperti 2 ayam yang saya alami lah. Itu ayam itu terus pasea dalam bahasa Sunda, tidak akur. Nah, jadinya terpaksa saya pisahkan. Nah,
Terus yang ke 7, ini telur ayam itu hilang. Saya judek ya, sewaktu apa namanya, meneliti. Ya, kalau dimakan sendiri ya tentu aja ada bekasnya gitu. Bekasnya paling tidak setitik cangkangnya itu. Nah, terus tersisa basah. Kalau ini ujung-ujung hilang gitu. Nah ini bingung saya sampai saat ini nggak ketemu masalahnya kalau binatang atau hewan atau eh, apa namanya ular gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai saat ini belum ketemu. Jadi telur ayam hilang itu bagian yang meresahkan ya karena saya tidak menjual telurnya tetapi telur itu untuk dirami untuk dijadikan ayam lagi. Nah itu yang saya khawatirkan. Terus yang kedelapannya adalah tetangga. Yang dikhawatirkan tetangga terganggu. Saya baik-baik dengan tetangga coba ngobrol ya bahwa ayam saya ini sekarang sudah 45 ekor dan khawatirnya bau. Nah, yang jelas yang pasti itu kalau tidak bau ya bunyi-bunyian ayam ini yang mengalami apa namanya selalu ada lah, selalu ada. Jadi teriakan-teriakan ayam itu terus ayam berkokok, berkotek dan sebagainya mungkin mengganggu tetangga. Nah, ini harus saya antisipasi tiap hari baik-baik dengan tetangga supaya ayam tersebut eh, istilahnya tetangga tidak terganggu. Ya. Terus yang ke-9-nya adalah ayam kabur ya. Ayam kabur seperti tadi mungkin ini yang ketiga sama dengan yang nomor 3 yaitu ayam hilang, yaitu ayam kabur. Tapi kalau ayam kabur itu bisa dikejar lagi gitu. Kalau ayam hilang ya udah raib. Nah, ayam kabur ini memerlukan tenaga jadinya. Ya, ya syukur-syukur tidak hilang gitu. Jadi ayam kabur ini apa namanya? Menjengkelkan. Menjengkelkan lah. Terus yang ke-10-nya ini yaitu kandang yang mengalami kerusakan. Kerusakannya mungkin parah bisa jadi. Nah, ini yang jadi masalah adalah jika kerusakannya parah. Tentu saja kita harus ada budget khusus ya. Karena walau bagaimanapun dalam 7 bulan ini ayam-ayam saya ini bisa dikatakan belum menghasilkan itu. Belum menghasilkan, hanya baru sebatas hobi yang ingin dijadikan bisnis gitu. Jadi kandang rusak ini entah atapnya, entah tiangnya itu macam-macam lah. Jadi perlu penanganan khusus tentang kandang ini. Itu yang saya khawatirkan, terlebih apa ada kandang saya yang cukup luas ya, bisa dikatakan cukup luas yang sekarang sudah doyong gitu. Nah, ini perlu pemikiran bagaimana kandang ini bisa tegak kembali gitu. Nah, istilahnya kandang rusak ini perlu pembenahan. Yang ke-11-nya adalah kekurangan kandang. Nah, pada suatu hari ya, saya lagi main-main, ternyata ayam itu udah menetas itu dalam waktu 11 hari. Ada keanehan itu ya. Ada anomali, kandang itu sudah ayam itu sudah menetas. Nah, otomatis saya tidak mempersiapkan kandang. Nah, akhirnya pakai dus lah untuk sementara sebelum saya memasukkan ke kandang yang baru. Jadi harus pandai-pandai mengantisipasi kandang apabila ayam kita bertumbuh ya. Bertumbuh atau berkembang. Nah, jadi perlu mempersiapkan itu semua. Yang ke-12 adalah ayam memakan yang bukan makanannya.
Seperti contohnya ayam makan karet itu. Nah, makanya di tempat saya itu dikelilingi umbaran karena diumbar. Saya mencoba untuk tidak membuang hal-hal yang berbau racun dan karet. Karena ayam ini entah kenapa dari dulu itu, entah bukan mitos ya. Ayam itu kalau menemukan karet itu dimakan itu. Nah, ini saya cegah untuk membuang karet. Ya, karena saya tidak full umbaran ya, maksudnya keluar lingkungan rumah, akhirnya cenderung lebih aman sekarang. Cuma tetap khawatir sehingga saya harus keliling, tetap mencari bahan meneliti melihat-lihat lah sekeliling untuk jangan sampai ada makanan yang bukan dimakan, yang bukan yang bukan makanan ayam. Ya, itu. Yang ke-13 yang sering seperti saat ini nih saya lagi bingung, kayak itu kekurangan untuk pakan ayam. Ya. Hari ini hari Minggu, yang terdekat tutup, sehingga saya harus mengejar yang jauh akhirnya untuk pakan ayam ini. Kekurangan pakan ini sedikit mengkhawatirkan, betul. Saya di Wonogiri, istri saya di Solo, biasanya istri saya datang itu membawa makanan, ternyata katanya nggak bisa datang karena ada acara buka puasa bersama, itu harus menyiapkan sebagai panitia, anggaplah gitu. Nah, akhirnya saya harus mencari pakan yang cukup untuk ayam-ayam saya karena yang lainnya sudah habis itu. Nah, ini yang terakhir, yang ke-14-nya, tentu saja saya khawatir, mungkin ini saya belum mengalami sih, harga yang rendah ya, harga yang ditawar rendah, karena ini adalah ayam yang bisa dikatakan yang tidak biasa seperti ayam broiler yang punya patokan harga. Nah, ini ayam yang harganya ini tebak-tebakan lah, bisa dikatakan begitu. Nah, saya khawatirnya di luar ekspektasi kita gitu, lebih rendah dari yang kita harapkan. Nah, itulah barangkali teman-teman dari 14 kekhawatiran saya yang memelihara ayam kampung. Namun ini sekali lagi bukan berarti untuk menakut-nakuti, tetapi bagaimanapun kita harus bisa mengantisipasi bahwa ayam-ayam tersebut perlu dipelihara dengan baik gitu ya. Nah, tentu saja ini masih banyak yang lainnya, yang khawatir yang lain, cuma ini yang ingat aja yang saya catat untuk bahan penelitian, bahan sebagai pengingat lah, pengingat untuk kita sebagai peternak ayam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.